Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih kesehatan dan hukum puasa bagi orang sakit dalam Islam. Video ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan fikih tentang hukum puasa atau puasa bagi orang sakit dan bagaimana kondisi medis yang dapat mempengaruhi hukum puasa seseorang. Oke, baik. Pada dasarnya, puasa merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap Muslim yang balik, berakal, dan juga mampu secara fisik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi, puasa merupakan kewajiban bagi setiap muslim atau setiap makhluk yang mengaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, dalam era modern, perkembangan ilmu kesehatan memberikan pemahamannya mengenai berbagai kondisi medis yang dapat berpengaruh buruk jika si penderita melakukan puasa. Seperti yang pertama, diabetes. Nah, diabetes di sini adalah kondisi kronis yang mempengaruhi metabolisme tubuh, terutama dalam hal pengaturan gula darah. Di sini terdapat dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes dengan tipe 1 dan juga diabetes dengan tipe 2. Nah, dalam kedua jenis ini kadar gula darah menjadi tidak stabil selama seseorang tersebut puasa, terutama pada penderita dengan tipe 1 yang membutuhkan insulin atau obat-obatan tertentu. Di sini dokter biasanya menyarankan penderita diabetes yang membutuhkan suntikan insulin atau pengaturan gula darah yang ketat untuk tidak berpuasa. Namun, bagi penderita diabetes dengan tipe 2 yang kadar gula darahnya stabil dan dikelola dengan baik, puasa mungkin masih bisa dijalankan. Namun, harus dengan pantauan medis yang ketat. Yang berikut adalah penderita dengan gangguan makanan, yaitu dari medis, seperti anoreksia dan bulimia. Adalah kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Puasa bisa berpengaruh atau mempengaruhi kondisi ini karena penderita biasanya sudah memiliki pola makan yang tidak stabil atau perilaku makan yang kurang baik atau perilaku makan yang sudah merusak. Nah, di sini psikologi dan dokter umumnya setuju bahwa puasa bisa menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan pada penderita gangguan makan tersebut, yang mana dapat memperburuk kondisi mereka. Yang berikut kondisi orang dengan penyakit kronis sering kali memerlukan obatan-obatan secara teratur. Nah, asupan cairan yang cukup dan pola makan yang teratur yang bisa terganggu oleh puasa. Nah, dokter biasanya menyarankan agar penderita penyakit kronis yang memerlukan pengobatan dan pengaturan pola makan agar tidak berpuasa karena resiko komplikasi kesehatannya yang serius. Oke, baik. Nah, dari beberapa jenis penyakit yang dijelaskan adalah jenis penyakit yang dapat berbahaya jika penderita berpuasa, sehingga lebih banyak dianjurkan atau disarankan untuk meninggalkan puasa. Nah, hal ini sejalan dengan hukum Islam yang mana dalam Islam juga terdapat keringanan atau rukhsah, yaitu bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena sakit. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Yaitu
Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikan sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Maka barang di sini ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan dapat mengganti di hari lain dengan bisa berupa membayar fidyah atau menggantikannya. Sebagaimana dijelaskan juga atau ditegaskan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa sesungguhnya Allah mencintai apabila rukhsahnya dilaksanakan, sebagaimana Dia membenci apabila larangannya dilanggar. Nah, dalil ini menekankan bahwa pentingnya memelihara kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk berpuasa jika dalam kondisi sakit. Oke, baik. Dilihat dari pertimbangan fikih, maka dalam pandangan fikihnya puasa boleh ditinggalkan jika menyebabkan bahaya bagi kesehatan, seperti memburuknya kondisi fisik atau mental mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ahmad juga, bahwasanya la darar wala dirar, tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nah, jika gangguan makan menyebabkan seseorang kehilangan kendali atau kebiasaan makan selama puasa atau memicu kondisi kesehatan yang lebih serius, maka puasa bisa dibatalkan demi menjaga keselamatan jiwa. Nah, dalam kasus diabetes yang memerlukan pengaturan ketat kadar gula darah, puasa bisa menimbulkan resiko hipoglikemia, kadar gula darah rendah, atau hiperlikemia, kadar gula darah tinggi. Dan jika kondisi medis tersebut memerlukan pengobatan yang tidak bisa ditunda selama puasa, maka puasa bisa dibatalkan sesuai dengan prinsip kaidah fikih yang artinya menghindari dari bencana harus didahulukan daripada meraih kebaikan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah puasa adalah kewajiban yang mulia, bahkan rukun yang wajib untuk dilakukan. Namun menjaga kesehatan juga merupakan bagian dari ibadah. Jadi di sini fikih memberikan fleksibilitas dalam hukum puasa bagi orang yang sakit, terutama dengan perkembangan ilmu kesehatan modern yang semakin memudahkan identifikasi kondisi medis yang berbahaya jika tetap berpuasa. Oke, jadi pada prinsip utama dalam fikih kesehatan adalah menjaga kesejahteraan fisik dan mental umat muslim. Oleh karena itu, bagi penderita diabetes yang tergantung pada insulin dan mereka yang menderita gangguan makan atau penderita penyakit kronis lainnya yang membutuhkan pengobatan dan pola makan teratur, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Namun mereka harus menggantinya dengan fidyah atau berupa memberi makan orang miskin jika tidak mungkin menggantinya pada hari lain, atau bisa berupa qada, yaitu mereka menggantinya puasa di hari lain. Jadi semua itu tergantung pada kondisi kesehatan mereka. Sebagaimana dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam hadis dan kaidah fikih mendukung kebijakan ini, selama seseorang mengikuti pedoman medis yang sah dan memastikan bahwa setiap tindakan tetap dalam batas-batas syar'i. Oke, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat dibahas pada pertemuan ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.